Kami mau mengenal-Mu Tuhan, lebih dekat lagi Yesus. Sebab Kau Allah yang tahu setiap doa kami. Mengenal-Mu di hidupku, anugerah indah bagiku, dan tak akan pernah terganti. Bersamamu ku jalani hidup yang sungguh berarti. Kau berikanku kasih sempurna. Tuhan dengar pelukku, dan Kau berikan Roh-Mu yang selalu kuatkanku. Ku tahu Tuhan lihat semua tetes air mata dan luka, dan ku tahu pasti Yesus yang berlaku. Saya undang Sujuma untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat lagu ini dari awal. Mengenal-Mu di hidupku Yesus. Mengenal-Mu di hidupku, anugerah indah bagiku, dan tak akan pernah terganti. Bersamamu Tuhan, bersamamu ku jalani hidup yang sungguh berarti. Kau berikanku kasih sempurna. Ku tahu Tuhan, ku tahu Tuhan dengar doaku, ku tahu Tuhan dengar pelukku. Oh, dan Kau berikan Roh-Mu yang selalu kuatkanku. Ku tahu Tuhan, ku tahu Tuhan lihat semua tetes air mata dan luka, dan ku tahu pasti Yesus yang ku tahu Tuhan, ku tahu Tuhan dengar doaku, ku tahu Tuhan dengar pelukku, dan Kau berikan Roh-Mu yang selalu kuatkanku. Ku tahu Tuhan lihat semua tetes air mata dan luka, dan ku tahu pasti Yesus yang Sing again, ku tahu Tuhan dengar doaku.
aku, ku tahu Tuhan dengar pelukku dan kau berikan rohmu yang selalu menguatkanku. Ku tahu Tuhan lihat semua tetes air mata dan ku tahu pasti Yesus yang dan ku tahu pasti dan ku tahu pasti Tuhan Yesus yang dan ku tahu kau Tuhan yang berlaku dan ku tahu pasti Tuhan Yesus yang berlaku. Kau Tuhan yang berlaku, Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk segala perlindungan-Mu Tuhan, untuk segala penyertaan-Mu Jesus. Oh Bapa, terima kasih Tuhan. Kau yang dengar doaku, Kau yang dengar seruanku Jesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau Allah kami yang ajaib Bapa, yang layak kami puji tinggikan sekarang sampai selama-lamanya. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah setiap kami Tuhan yang datang, dan kiranya Tuhan kami boleh merasakan hadirat-Mu melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Dan Tuhan, pada pagi ini kami ingin memulai ibadah kami, Kau berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya, agar semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar, tanpa kurang satu apapun. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya rindu seluruh jemaat tetap bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian ini. Jangan lelah bekerja di ladarnya Tuhan. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladarnya Tuhan.
Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Sama-sama katakan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah Bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Haleluya. Masih semangat memuji Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Angkat tangannya buat Tuhan dong. Kita mau angkat satu lagu. Allahku dahsyat. Semua boleh menari buat Tuhan ya. Dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaan disaksikan, kebesarannya diceritakan. Nama Yesus, namanya Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat.
utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Oh, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Terima kasih Yesus. Kita masih mau menari buat Tuhan ya. Semuanya boleh tepuk tangannya di atas kepalanya. Haleluya Yesus. Sama-sama dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari mana? Lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas sukacita hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan pagi ini Tuhan. Kami yang ada Tuhan. Kami mau memberikan setiap hati kami Tuhan. Setiap penyembahan kami yang terbaik Tuhan. Ini hati kami Bapa. Biar namamu saja Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya
jalan. Terima kasih Tuhan. Hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, oh hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, oh hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya namamu Tuhan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Oh Yesus Tuhan, hanya namamu, Hanya namamu saja Tuhan. Hanya namamu saja Tuhan yang memberikan kepastian Tuhan. Hanya di dalam namamu saja Tuhan ada pengharapan kami Tuhan. Terima kasih, Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi namamu Bapa. Biar hanya Kau saja Tuhan yang dipuji. Biar hanya Kau saja Tuhan yang dipermuliakan. hanya namamu. Sebab hanya Kau yang layak Tuhan. Terima setiap pujian kami. Terima setiap pengagungan kami Tuhan. Oh Yesus, Sembah Tuhan, Kau yang termulia. Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Nama yang berkuasa. Nama di atas segala nama. Hanya nama Yesus saja yang kami percaya. Hanya di dalam nama Yesus ada kuasa. Terpujilah Kau Tuhan. Terpujilah Kau. Hanya nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Yesus, Amin, haleluya. hanya nama Yesus, Terima kasih. hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, Amin. hanya nama Yesus. hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, oh hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, Hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Pagi ini Tuhan kami memiliki kesempatan yang ada Tuhan. Kami hadir Tuhan. Kami mau menaikkan setiap pujian kami di hadirat-Mu Bapak. Biar setiap pujian yang sudah kami naikkan Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Boleh menjadi rema, boleh menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Berbicaralah Tuhan melalui bibir mulut hamba-Mu, biar setiap firman yang ditabur Tuhan boleh menguatkan kami, boleh menjadi pelita bagi hidup kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk persembahan Tuhan. Kami mau memberikan korban persembahan, Kau yang memberkati, besar kecil Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menilik. Tuhan berkati juga setiap mata pencaharian jemaat Tuhan di tempat ini, biar Tuhan yang memberkati hidup mereka berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu dan kami juga mau memberikan korban persembahan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk dan saya undang yang bertugas bawa korban persembahan. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Akhirnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya
Saya undang nama Tuhan. Berikan ku Harapan hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Berikan ku kepastian, Berikan ku pengharapan. berikan ku Katakan berikan ku kepastian. berikan ku kepastian. Beri pujian buat Tuhan kita. Haleluya. Pelayan altar boleh ambil tempat di bawah. Saya ucapkan selamat pagi, selamat bertemu, selamat diberkati Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan. Lukas Pasal 16. Lukas 16 ayat 19 sampai ayat 23. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ini ilustrasi Tuhan Yesus. Sebelum jauh saya ingin saudara taruh di otak kita, ini ilustrasi Tuhan Yesus. Artinya ini yang diceritakan Tuhan dari mulut Tuhan, dari pikiran Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar diceritakan oleh penulis Alkitab atau nabi yang lain atau seseorang yang bukan Tuhan. Kenapa saya bilang pertama? Gini, kalau ada orang yang kau anggap hebat, ataukah mungkin dia seorang pendeta, punya nama, perkataannya itu sangat membuat kita terharu, bukan? Kalau dia menyatakan sesuatu. Dan ketika dia membuat sesuatu pernyataan, di dalam pernyataan itu ada sesuatu yang ingin kita tahu maksudnya apa. Benar? Mari kita lihat, ketika yang ngomong adalah Yesus. Wow, Yesus gak pernah sembarang ngomong. Dia gak pernah bikin cerita yang tanpa makna, amin. Dia gak pernah bikin cerita yang hanya sekedar cerita penghantar tidur, biarlah kita cepat bobo. Ya. Tapi ketika dia buat satu cerita, itu ada sesuatu yang dia ingin titip kepada siapa yang mau belajar firman Tuhan dari cerita itu. Nah ini siang, menjelang siang ini kita mau belajar apa yang Tuhan titip. Ke ayat 19 pertama. Jadi ada dua orang di cerita ini. Dan dua orang itu dua orang yang sangat complang sekali itu. Kalau benar complang ya istilahnya. Perbedaannya beda jauh antara langit dan bumi. Dua kutub yang berbeda antara utara dan selatan. Pertama dikatakan orang kaya, lalu orang miskin. Kaya ini kayanya luar biasa. Dia orang kaya yang berpakaian jubah ungu. Jubah ungu itu dalam perjanjian lama atau dalam zaman itu adalah ciri khas. Pakaian-pakaian untuk orang-orang hebat, pakaian kerajaan, pakaian raja, saudara. Jubah ungu, kain halus. Dan ini ya, setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Kemewahannya ini menjawab kesukariaannya, saudara.
Untung Alkitab nggak bilang buah roh adalah sukaria, saudara, haleluya. Yang Alkitab bilang buah roh itu sukacita. Orang ini cuma dapat sukaria dan hebatnya adalah dia menikmati setiap hari kemegahan, kemewahan, kekayaannya. Dinikmati setiap hari. Pesta tiap hari. Makanya dari mimbar ini saya lihat di sini nggak ada orang sekaya ini. Presiden aja sih nggak mungkin berpesta ria, bersukaria, berpesta pora tiap hari. Ya, lalu ada orang miskin, disebut kedua kali. Pertama Yesus menunjuk orang kaya dulu, baru orang miskin. Memang kalau dipantarkan dua orang kaya miskin, yang lebih suka dilihat orang kaya. Lalu orang miskin dilihat nomor 2. Yesus juga begitu, saudara. Untuk menjawab kebiasaan manusia. Orang kaya dilihat dulu, orang miskin dibilang terakhir. Apa? Orang itu orang miskin. Ayat berikut. Ayat 20. Ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Lihat, ada 2 istilah kata miskin. Di dalam istilah Yunaninya. Pertama, kata miskin yang pertama itu penes atau penis cross, penes. Yang kedua adalah petokos. Waktu ayat ini ditulis, kata pengemis ini disebut petokos. Kalau penes itu, penekros itu, saudara, adalah orang miskin, tapi dia punya tempat tinggal, dia punya duit, tapi cuman habis hari ini, besok cari lagi, ntar makan lagi, gitu. Tapi kalau petokos ini, saudara, pengemis ini, dia itu jangan tanya rumah, dia tidak ada tempat tinggal. Dia tidak ada tempat tinggal. Dia tidak ada sesuatu yang dia mau pakai untuk dapat makanan. Dan bahkan pembalut lukanya saja, saudara, dia tidak sanggup beli. Itu saking miskinnya yang diceritakan Yesus ini. Kalau ayat 21 bilang apa? Lihat, 21. Ia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya. Pengharapannya cuma situ, karena dia memang gak punya uang apa-apa untuk beli makanan, gak ada, saudara. Hanya berharap dari yang jatuh dari meja orang kaya. Lalu kemudian luka-lukanya, boroknya itu, tidak ada obat untuk nih. Anjing yang datang untuk menjilat boroknya. Jadi betapa miskinnya orang ini. Di sini nggak ada yang petokos, saudara, nggak ada. Saya lihat, haleluya, nggak ada sini. Jadi di sini nggak ada orang kaya ini dan nggak ada orang miskin itu. Ini, haleluya, kita di sini. Oke, jadi Tuhan Yesus kasih tahu, saudara, ada 2 perbedaan besar antara seorang yang memiliki kemegahan, kemewahan yang wow sekali, sementara yang satu sangat di bawah sekali, saudara. Nanti kita tahu, saudara, apa beda kemiskinan petokos ini dengan sebuah kemegahan yang besar. Karena kalau Tuhan cerita ini, ada yang Tuhan ingin titip sama kita untuk kita pahami. Apa sih sebenarnya kekristenan itu? Haleluya. Kedua, Alkitab bilang, dan ayat 22, kemudian matilah orang miskin itu. Ayat 23, orang kaya itu juga mati. Kalau dipampang, Yesus cerita orang kaya dulu, baru orang miskin. Karena secara alamiah orang suka lihat yang kaya dulu baru miskin. Tapi kalau mati, miskin mati dulu baru orang kaya, saudara. Bukan berarti kalau mau lama mati jadi kaya, bukan begitu, saudara. Tapi Tuhan ngasih tahu bahwa ini orang miskin ini, si petokos ini, saudara. Aduh, cepat mati karena mungkin kurang gizi dan sebagainya. Saya ingat sekali Ibu Deborah meninggal kemarin, almarhumah. Saya cerita sebagian di sini. Cuman sebagian cerita ini, ayat pokoknya saya ambil di sini. Maka matilah orang kaya itu. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang kita mau pelajari ini apa? Apakah kemegahan, kemewahan, dan kemudian kemiskinan yang sangat melarat ini berpengaruh dalam kehidupan kekekalan? Karena sebenarnya pesan dari ilustrasi ini adalah apakah kita setelah mati? Gitu. Haleluya. Haleluya. Oke. Pertanyaannya adalah begini, kenapa sih orang kaya ini dikatakan masuk neraka? Pendek kata begitu. Lalu seorang miskin si petokos ini masuk surga.
Itu kan yang kita harus tanya. Berarti kita harus lihat dulu siapa si kaya, lalu siapa si miskin. Kenapa ada orang ke sorga siapa dia dan orang ke neraka siapa dia? Saudara, dari cerita ini, lihat ya, kita mau lebih banyak belajar dari orang kaya ini. Karena faktanya ilustrasi ini adalah lebih banyak komunikasi percakapan antara orang kaya dengan Abraham. Coba Anda lihat di sini. Apakah Lazarus pernah mengeluarkan satu kalimat? Tidak ada, bukan? Orang kaya banyak kalimat. Alkitab bilang dari banyak bicara terdapat kesalahanmu. Lebih baik banyak diam. Ya, oke. Kita lihat. Satu alasan orang Lazarus ini cuma punya satu. Mari kita lihat. Ayatnya yang ke-20. Ayat 22. Perhatikan. Kemudian matilah orang miskin itu. Si petokos itu mati. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Tidak ada data detail tentang Lazarus. Tapi kenapa dia dibawa ke pangkuan Abraham? Yang kita harus selidiki adalah kenapa bukan di pangkuan yang lain? Kenapa harus sosok Abraham? Kita selidiki adalah si pemangku ini. Abraham. Alkitab bilang Bapak Abraham. Abraham adalah bapak orang yang percaya. Oke? Jadi cuman ini. Kenapa Lazarus bisa diterima di sorga, di pangkuan Abraham, untuk menunjukkan berarti Lazarus ini anak dari bapak orang percaya. Benar? Apa yang sudah dia buat si Lazarus? Tidak diceritakan Tuhan. Karena kemiskinannya yang begitu miskin membingkai dia untuk tidak bisa berbuat banyak bagi orang lain. Maka sangat sedikit yang Yesus bilang tentang orang miskin. Cuman dikasih sinyal bahwa kalau dia diterima di pangkuan Abraham, berarti dia orang percaya. Dan nilai-nilai yang dinilai Tuhan atas dia itu, hal-hal nilai Tuhan atas dia itu memenuhi syarat untuk dibawa di pangkuan Abraham melalui perbuatan-perbuatannya yang tidak banyak. Saya percaya seperti itu. Jadi sangat minim melihat. Oke, mari kita belajar tentang orang kaya. Orang kaya ini. Karena dalam filsafat definisi putih adalah bukan hitam toh. Jadi waktu kita belajar tentang orang kaya, kita sedang belajar kenapa si miskin masuk. Betul? Betul? Begitu kan intinya. Kalau kita belajar kenapa si orang kaya masuk neraka, berarti si miskin tidak melakukan seperti yang orang kaya lakukan. Karena dia masuk di tempat yang berbeda. Haleluya. Yuk kita belajar. Kenapa sih orang kaya? Sampai di sini kalau saya tanya, secara umum, orang masuk sorga itu karena percaya sama Tuhan. Berarti kalau masuk neraka nggak percaya sama Tuhan. Betul bukan? Orang Kristen pasti masuk sorga, kalau masuk neraka bukan orang Kristen. Pasti seperti itu. Tapi mari kita belajar. Siapa yang disebut orang kaya, saudara? Siapa yang disebut apa orang kaya ini dia dalam pemaparan Tuhan Yesus untuk dipesankan kepada kita. Orang kaya ini siapa? Mari kita lihat. Kita lihat dulu ayatnya yang ke 24. Jadi waktu dia lihat Lazarus duduk di pangkuan Abraham, lalu ayat 24, perhatikan ya. Perhatikan baik, kita mau belajar dari orang kaya ini. Kenapa orang kaya ada di neraka gitu. Lalu ia berseru katanya, 1, kok mati? 2, 3. Oke cukup situ aja, ulang ya. Saya sampai di titik. Kita mau belajar ya, sama-sama. Lalu ia berseru katanya, 1, 2, 3. Lihat. Orang kaya ini memanggil Abraham dengan kata Bapa Abraham. Amin. Bapa Abraham. Untuk ayat 23. Kita lihat perbedaannya. Ayat 23 sama ayat 22. Coba. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat kemana? Sama-sama, 2, 3. Pangkuan Abraham. Siapa yang ngomong ini? Tuhan Yesus.
Ayat 23. Ayat 23, bagian terakhir saja. Ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Yesus yang cerita. Dari neraka dia lihat Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Apa beda dengan ayat 24? Lalu ia berseru, Bapa Abraham. Bedanya adalah gini, kata Bapa. Paham? Yesus hanya cerita ada orang miskin mati lalu dibawa ke pangkuan Abraham. Yesus gak bilang ke pangkuan Bapak Abraham. Yesus gak ngomong begitu. Lalu orang kaya itu di neraka lihat Lazarus duduk di mana? Di pangkuan Abraham, bukan di pangkuan Bapak Abraham. Tapi ketika ada komunikasi, seorang kaya ini dalam cerita Yesus dibilang gini, Bapak Abraham. Kalau ada dua orang datang menyapa saya, yang satu bilang, Om, Bapak atau saudara begitu, gitu. Di mana ya atau? Tapi ada yang datang, Pak Gembala, Om Ucup, Pak Anto, gitu. Pak Pendeta. Beda kan? Beda bukan? Kalaupun dia tahu, oh Pak Yusuf. Tapi kalau ada orang bilang saya, Pendeta Yusuf, Pak Gembala, beda kan? Siapa yang lebih kenal saya? Yang manggil Om atau yang manggil pendeta? Waktu ada apa dia namanya? Gelar bukan gelar, apa namanya? Atribut di depan Bapa terhadap satu pribadi. Maka orang ini pasti kenal, Pendeta Yusuf. Dia kenal. Tapi kalau cuma Yusuf, di sini yang duduk ada 3 nama Yusuf. Yusuf yang mana? Yusuf yang di atas? Atau Yusuf yang lagi main di bawah? Saudara. Tapi waktu bilang pendeta Yusuf, maka terarah kepada siapa orangnya. Waktu orang kaya bilang, Bapak Abraham. Maka saya beritahu saudara, orang ini bukan orang luar. Orang inilah orang yang kenal siapa Abraham. Dan dia memanggilnya Bapak Abraham. Yang pertama itu. Yang kedua. Saudara mungkin masih belum yakin kalau dia itu. Oke, yang kedua. Ayat 25, perhatikan baik. Tetapi Abraham berkata, jadi ketika dia tanya, Abraham menjawab. Tetapi Abraham berkata, 1, 2, 3. Yang baik sewaktu hidupmu, cukup sampai situ. Apa kata Bapak Abraham? Anak. Bukan, hoi. Hei. Lo. Apa Abraham bilang? Anak. Nyambung gak dengan perkataan orang kaya ini? Bapak Abraham. Anak. Bapak. Anak. Siapa orang kaya ini? Bukan orang di luar Kristen. Orang kaya ini orang Kristen. Aplikasinya sekarang. Orang kaya ini orang yang kenal siapa Bapak Abraham. Karena dia tahu Bapak Abraham, Bapak orang percaya. Jadi ini bukan orang di luar kekristenan. Alkitab, Yesus memberi ilustrasi ini. Untuk kita orang Kristen sadar loh. Bahwa bukan semua yang berseru Tuhan masuk surga. Paham? Lalu kenapa orang yang mengenal Abraham tapi dia ada di neraka? Gitu saudara. Pesan awal saya, jangan jadi Kristen yang bangga kalau sudah setiap minggu datang gereja selesai kekristenan. Bukan. Oh kalau sudah di mimbar gereja, aku otomatis paling berrohani saudara. Dibandingkan yang gak pernah berdiri di mimbar gereja. Tunggu dulu. Yang berseru Tuhan, yang bikin mujizat, itu bukan dari mana kita lihat kerohanian mereka. Kalau begitu, bagaimana dengan kemegahan, kemewahan semasa hidup dan kemiskinan? Itu tidak pernah menentukan kehidupan setelah mati kita. Yang menentukan apa?
yang menentukan ini. Apakah engkau sama perbuatanmu dengan kepercayaanmu atau tidak? Haleluya. Jadi jangan diterjemahkan ini, yuk kita jadi miskin yuk. Miskin berjemaah biar masuk surga. Tidak ada syarat miskin masuk surga. Dan gak ada kaya syarat masuk neraka orang kaya. Enggak ada. Tidak ada. Gereja perlu orang kaya. Gereja perlu duit toh. Betul enggak? Untung kita masih dipakein keyboard chord, saudara. Karena tuts kita yang satu sudah ting gitu kan. Sosoe. Kalau kita perlu keyboard, mau beli apa saudara? Perlu uang kan gereja. Haleluya. Jadi selama kita hidup mari kita berlomba, bukan berlomba. Kita berupaya untuk mencari berkat-berkat Tuhan supaya kita dikayakan Tuhan. Karena surga dan neraka bukan syarat miskin atau kaya. Haleluya. Syaratnya apa? Waktu Tuhan ngasih ajar begini. Tapi kenapa Tuhan kasih bilang orang yang sangat hebat sekali. Lalu orang yang kecil sekali. Karena Tuhan ajar begini. Kalau engkau sangat kecil. Potensi berbuatmu sangat kurang. Karena kapasitasmu tidak banyak. Itu yang diukur Tuhan. Kalau engkau hebat besar pun segala-galanya. Maka kemungkinan tuntutan Tuhan lebih besar. Karena sebenarnya engkau Tuhan beri potensi yang besar. Alkitab bilang. Engkau banyak tahu. Engkau banyak dituntut. Halo? Engkau banyak harta, engkau banyak dituntut. Haleluya. Haleluya. Oke, lepas itu karena miskin kaya bukan bersama surga. Tapi waktu engkau percaya, engkau mengaplikasikan percayamu lewat perbuatan-perbuatan hidupmu. Mari kita belajar orang kaya ini dari ucapannya. Karena kita bilang dari ucapan ketahuan kesalahannya. Oke. Mulai. Kita belajar orang kaya ini. Siapa orang kaya ini? Sampai sudah kenal anak Abraham, memanggilnya Bapa. Bapa bilang dia engkau anak, tapi engkau salah tempat. Ayat 24. Lalu orang kaya itu berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Menurut saya, ini ungkapan belas kasihan pertama si orang kaya. Kenapa? Yuk. Dia gak perlu ditolong orang, gak perlu minta tolong, gak perlu belas kasihan. Punya semua dia saudara. Dia baru punya rasa untuk rasa belas kasihan timbul, muncul. Kasihanilah aku. Tanya, dulu waktu kamu di dunia mengasihani tidak? Mana sikapmu waktu ada orang yang berdiri di pintu rumahmu yang hanya tidur-tiduran karena dia petokos, nggak punya tempat, ketemu jembatan tidur, ketemu pertokoan tidur, ketemu emperan tidur, waktu tidur di rumahmu, mana ketergerakan belas kasihmu? Sekarang dia menuntut di tempat yang salah, neraka. Saya anggota grup F, WA, RT. Saya suka lihat loh, tiba-tiba ada yang laporan, Pak RT tolong Pak, ada 2 orang udah 2 jam di depan rumah saya, di jalan. Lalu ada kasihan dia foto, cuk Pak RT ini coba tolong dilihat, pakai seragam Grab saudara. Tapi sudah lama duduk-duduk, dia langsung tolong security, gerakan orang, tanya dia itu mau cari alamat yang mana. Lalu kemudian besok dia ke rumah, Pak orangnya datang lagi, tolong dilihat, itu dia berdiri di mana? Di jalan. 2 jam ditanyain. Kalau orang sampai tidur di muka pintu rumah, kenapa si kaya ini nggak tanya? Tumpul dia. Belas kasihnya tumpul. Biar engkau nggak kaya duit, kaya belas kasihan. Haleluya. Karena Tuhan suka orang yang punya belas kasihan. Tahu gak orang Tuhan Alkitab bilang, kalau engkau mengasihani orang miskin, sorga itu sangat dekat dengan hidup saudara. Gak ada dia. Dia merasa berbelas kasihan atau timbul rasa berbelas kasih itu terlambat. Itu pun
mengasihi dirinya sendiri. Coba lihat. Suruh Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam Coca-Cola, saudara. Dan menyejukkan lidahku sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api. Waktu di neraka setetes air sudah cukup menyembuhkan kesakitan menurut dia. Dulu engkau memiliki bergalon-galon aqua. Engkau gak pernah merasa orang lain dahaga atas air yang kamu punya. Saya percaya kalau ada orang yang perlu kita kasihani duduk di meja, orang kita ajak dia makan. Atau minimal, Mbak tolong kasihan dia makan di depan. Kasih dia saudara. Sampai begitu, kita belajar. Kita belajar. Ini kekristenan begini saudara. Nggak apa-apa dek, belum saya minta. Haleluya. Minta kok setetes air. Minta Ponstan gitu, Ponstan. Karena Ponstan itu obat untuk menghilangkan rasa sakit. Kalau saudara memiliki lebih, berbuatlah di tempat yang benar. Haleluya. Kalau engkau ternyata memiliki rasa, kalau satu tes aja sudah membuat dahaga saya selesai. Itu orang di depan kita. Di kompleks ini ada seorang yang suka jalan-jalan. Dia mencari sisa-sisa makanan, benar di kompleks ini. Cari makanan. Dia agak stres sedikit menurut saya, kata-kata orang juga. Setiap kali saya lihat, kasihan dia ini. Saya sempat ngomong, kasihan lihat jauh dia ambil bekas minuman kopi security yang malam gak habis, pagi dia jalan, udah kena hujan semalaman, dia minum saudara. Dia minum. Satu waktu saya lihat dia datang, saya langsung cari saudara. Nasi kotak, saya kasih 2, 3. Saya ngambil, saya cari, ambil dulu. Saya pakai sepeda saudara. Saya mana dia? Saya keliling sampai ke sana, gak ketemu saudara. Saya putar belakang, gak ketemu. Sampai ke sini, itu yang tadi mana ya? Yang mana? Yang ini. Mereka kenal namanya ternyata. Yang itu. Ya kenapa Pak? Aduh, ini saya mau titip ini. Apa security bilang? Percuma. Maksudnya? Yang hebatnya dia bilang hebat juga. Dia itu nggak mau terima pemberian. Kok Bapak tahu? Kami sudah sering melakukan itu. Kalau kami makan roti, ayo dia nggak mau. Dia lagi cari-cari, kami datang seperti ini, dikasih pegang, dia nggak mau saudara-saudara. Saya bukan cerita si miskin, saya mau bicara tentang security itu. Ternyata dia cuma rasa iba juga. Untuk orang yang begitu dia mau kasih. Kalau engkau punya lebih dari punya security, engkau harus berbuat lebih banyak. Jangan pandang enteng saudara. Karena kikir salah satu syarat masuk neraka. Cari Alkitab, klik kikir. Pasti di sana. Terus ini banyak kita lihat sikapnya. Abraham berkata, anak ingat bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Dengar ini, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Ini jangan diterjemahkan, ayo kita sama-sama miskin supaya kalau menderita di dunia masuk surga. Kalau senang di dunia masuk neraka. Bukan, saya sudah bilang tadi kan. Ada orang bilang, biar miskin-miskin di dunia asal masuk surga. Daripada kaya masuk neraka. Benar gak itu saudara? Yang paling benar begini, kaya di dunia masuk surga pula saudara. Haleluya. Gitu kan? Tapi kalau tidak menjadi sekaya seperti harapan saudara, hidupmu harus diperjuangkan untuk mendapat pangkuan Abraham. Amin. Jangan lihat. Terus sekarang ia menderita, engkau sangat menderita. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Ayat 26. Oke. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang apa?
tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Saudara, ini demarkasi yang gak ada SIM-nya, surat izin menyeberang. Haleluya. Haleluya. Kan ini ilustrasi, gambaran saja. Sebenarnya tidak ada komunikasi, saya percaya tidak ada komunikasi antara di sorga dan neraka. Tapi kan ini gambaran, cerita. Bukan diterjemahkan itu, makanya belajar teologi itu belajar ilustrasi. Saya dengar khotbah orang ilustrasi, saudara, memaparkan salah dalam pemaparan ilustrasi. Menerjemahkan anggur sebagai roh kudus dan sebagainya. Kekurangan anggur dan sebagainya. Salah. Jadi ini yang dipesankan Tuhan adalah begini. Di sini, bukan bahwa kalau besok kita ke neraka, nggak apa-apa dah masuk neraka, yang penting saya bisa mengasih, aman-aman di sana, nggak bisa. Coba aja kalau suami istri pisah satu neraka, nggak akan kok ada komunikasi, nggak akan. Tapi apa yang dititip di sini oleh Tuhan? Begini, bahwa dia pesan kalau kamu sudah di neraka nggak bakal pindah ke sorga, nggak bakal. Tapi kalau Anda mau pindah dari sekarang selama kita masih bernafas. Kan lihat hidup kita. Aduh, saya Kristen KTP, saya nggak setia sama Tuhan. Wow, saya nggak pernah taat sesungguh-sungguhnya. Pindah dari sekarang. Di sana terlambat untuk pindah. Terlambat belas kasih dipaparkan, terlambat. Kalau mau pindah dari sekarang, apa caranya? Kalau engkau kenal Bapak Abraham, kenal Tuhan, kepercayaanmu tentang dia, diaplikasikan dalam perbuatan hidup saudara. Amin, saudara. Terus. Tidak. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa. Supaya, tuh kan kepadamu siapa? Bapa. Dia tahu Abraham itu. Aku minta kepadamu siapa? Bapa. Supaya apa? Engkau menyuruh Lazarus ke rumah ayahku. Ke rumah ayahku. Garis bawahi kata rumah ayahku. Semiskin-miskin kita pernah lahir di keluarga bukan? Yang ada ayah, ada ibu. Sekarang dia di sana baru ingat di rumah orang tua. Biar saudara sudah punya rumah megah, kalau masih punya orang tua, ingat orang tua. Ayat 28. Kenapa disuruh? Sebab ada 5 saudaraku. Supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh. Siapa yang disuruh memperingati? Siapa yang disuruh memperingati? Lazarus. Lazarus pergi di rumah ayahku. Ada 5 saudara. Dan peringati mereka sungguh-sungguh. Kasih tahu mereka sungguh-sungguh. Lazarus ya kasih tahu. Tukang suruh ini saudara. Ke bawah sampai neraka. Lazarus kasih tahu. Bapak Abraham suruh dia. Supaya Lazarus kasih tahu sungguh-sungguh. Agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Saudara. Ayat 29 dulu. Kata Abraham. Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Apa yang gak ada dalam hidup orang kaya ini? Dalam pernyataannya begini. Dia menyuruh Lazarus. Suatu hal yang gak mungkin dunia orang mati datang ke sana. Gak mungkin. Tapi yang saya mau tekankan ini. Dia menyuruh Lazarus untuk apa? Mereka memperingati sungguh-sungguh. Ayat 29 ini. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian. Ini kuncinya. Kunci. Supaya keluarganya ini, yang 5 saudaranya ini tidak ikut sama-sama dengan dia di neraka. Tapi menjadi sama-sama dengan Lazarus. Kata Abraham begini. Di sana ada kitab para nabi dan seterusnya. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Kalau mereka mendengarkan, harus ada orang yang memperdengarkan. Benar gak? Haleluya. Kalau engkau mau di rumahmu, ini bukan di gereja, saya ulang, di rumah ayahnya. Kalau engkau mau di rumah ayahmu, di rumahmu, ada yang mau dengar, harus ada yang si pemberi suara untuk didengar. Kalau ada yang mau mendengarkan, harus ada yang mau memperdengarkan.
Apa yang gak ada di orang kaya itu? Begini, selama hidupnya dia gak peduli dengan saudara-saudaranya untuk memperdengarkan tentang kebenaran. Dia sadar di neraka terlambat. Saudara mau jadi penginjil? Nggak usah jadi pendeta. Penginjil kan nggak butuh, nggak perlu sekolah Alkitab, bukan? Teologi kan? Karena Yesus bilang pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah sekian bangsa murid. Siapa yang percaya selamat. Tuhan nggak suruh. Saudara mau jadi penginjil yang besar, yang hebat, nggak perlu sewa gedung, nggak perlu Istora Senayan Jakarta itu dipakai. Dengar, kamu harus berhasil jadi penginjil di rumah ayahmu. Nggak ada yang bilang amin. Harus jadi penginjil di mana? Di rumah ayahmu, di keluargamu. Di keluargamu. Di keluargamu. Orang kaya ini terlalu sibuk dengan kemewahannya, kemegahannya. Lupa sama saudaranya. Ada hal yang lebih penting dari mengurus kemuliaan, kekayaan. Apa? Seisi rumah kita yang perlu dengarkan keselamatan. Kalau saya berkhotbah ini tadi pagi banyak anak-anak. Saya bilang tunjuk tuh anak-anak. Orang tua yang punya anak itu, biarkan dia itu bertumbuh membesar dengan kebenaran yang engkau perdengarkan setiap waktu. Haleluya. Haleluya. Pendidikan dasar yang paling utama bukan di sekolah dan bukan di gereja, tapi di rumahmu. Kalau engkau diberkati Tuhan dengan sangat dan luar biasa, tolong hal ini jangan ditinggalkan. Jangan dilupakan. Haleluya. Jangan dilupakan. Engkau boleh miskin. Engkau boleh petokos. Ada anakmu yang sedang membesar. Engkau tidak bisa memberikan harta, kasih budal sama dia. Tapi ada yang tidak kalah penting kalau engkau kasih. Karena harta yang kau beri itu membawa dia sampai ke sorga, ke pangkuan Abraham. Apa itu? Pengajaran. Kitab Musa. Kitab para nabi. Firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ajar. Saya angkat jempol orang-orang tua yang mau datang gereja dan bawa anaknya. Kenapa? Engkau sedang memperdengarkan tentang kesaksian Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara mungkin bilang, aduh tapi di rumah saya. Gak usah marah sama orang yang belum sama seperti yang kau mau. Tapi engkau jangan pernah berhenti memperdengarkan. Bukankah tugas Lazarus menurut orang kaya ini? Peringatkanlah mereka, beritahukanlah. Kita cuma memberitahu. Haleluya. Amin saudara. Saya bukan punya papa pendeta, saya bukan punya, malah orang tua. Tapi saya berterima kasih sama mama saya. Waktu dia kenal Tuhan, di usia saya 8 tahun, Tuhan panggil dia dalam mimpi. Lalu dia menjadi orang Kristen. Mama yang gak pernah sekolah, tulisannya saya nggak bisa baca. Tapi kalau dia kemana-mana bersaksi nggak tahu mulai dari mana habis dari mana, dia cuma bilang saya dipanggil Tuhan lewat mimpi. Dia meninggal umur 35 tahun, saudara. Saya masih umur 15 tahun. Saya kenal Tuhan dari sekolah minggu 8 tahun. Waktu dia mau mati saya mau naik SMA, saudara. SMA. Saya bilang kalau Tuhan nggak sembuhkan mama saya nggak akan ikut Tuhan. Betul mama saya mati. Saya botakin rambut. Tapi aneh saya nggak mau minuman keras, nggak mau merokok dan sebagainya. Saya cuma Tuhan aku botak saya saudara. Aku protes sama Tuhan. Tapi Tuhan tangkap hanya dengan baca buku. Saya ingat waktu mama saya masih hidup sakit-sakitan. Itu yang saya ingat ketika dia berangkat. Kalau mama nggak bisa lihat kamu jadi orang hebat, kamu harus setia sama Tuhan yang menghebatkan kamu. Kan dia sudah sakit parah. Udah gak bangun-bangun 1 tahun lebih. Kanker kandungan. Gak bangun lebih. Apa yang dia bilang? Kalau kamu gak bisa menjadi hebat, ada mama. Kamu harus setia sama Tuhan Anto.
Kalau engkau nggak perlu jadi pendeta besar, jadilah orang yang memperdengarkan kebenaran di rumah ayahmu. Haleluya. Jangan tunggu pendeta besar selamatkan anakmu, jangan. Jangan tunggu Om Yusuf yang datang kasih tahu anakmu hidup benar, jangan. Engkau dengan bibirmu kasih tahu orang kaya ini nggak punya itu di rumah dia. Haleluya. 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 Kau boleh dapat bagian di mimbar ini nih. Tapi waktu engkau memberitakan kebenaran Tuhan di rumahmu, Tuhan sangat menghormatimu. Tundukkan kepala. Tanya pengiringanmu, hari ini jangan terlambat berbelas kasih. Engkau adalah anak Abraham. Jangan terlambat. Jangan terlambat melembutkan hatimu. Jangan pikiranmu yang menjadi gap perbuatan-perbuatan baikmu. Lakukan itu, saudara. Haleluya. Di kiri kanan kita, di rekan-rekan gereja kita, ada banyak orang yang perlu sentuhan saudara dan saya. Orang di rumah kita, di depan kita loh. Jangan tutup mata. Makanya berbuat kebajikan itu ada rumusnya di Alkitab. Kalau engkau mau berbuat baiklah kepada orang-orang seiman. Sesama gerejamu. Yang di rumahmu, dia berbaring di pintu rumahmu. Itu bicara orang dekat, engkau lihat setiap hari. Tapi kita mau berbuat sama orang-orang di luar. Sama anak-anak kolong jembatan. Kalau mereka kenyang, tanya mereka memuliakan Tuhan atau tidak. Ada orang-orang susah di sini berdoa siang malam. Tuhan, cukupkan Tuhan. Waktu engkau memberi bagi mereka, mereka akan memuliakan Tuhan. Setelah engkau melakukan yang di dalam, engkau boleh keluar. Samperin tuh orang pinggir jalan. Samperin anak yatim piatu dimanapun. Tapi engkau tidak lewatin ini. Engkau berbuat baik kepada orang-orang. Di khotbah saya beberapa minggu lalu, saya bilang kalau engkau mau bantu, kita mau belajar untuk melayani hamba-hamba Tuhan daerah pedalaman. Enggak usah keluar, di Banten, di suku Baduy, GPD ada 250-an hamba Tuhan. Dan 70-an orang lebih di sana. Ada hamba-hamba Tuhan yang susah, yang minim di suku-suku terpencil. Saudara mungkin bertanya, kenapa gereja kita Obaja namanya? Kenapa gereja kita Obaja? Obaja itu adalah pegawai Ahab. Dia pegawai loh. Obaja, orang kecil dia. Tapi waktu Isabel istri Ahab mau membunuh para nabi-nabi, Obaja menyembunyikan 100 nabi. Dia kasih makan mereka. Dia sembunyikan dalam goa. Dia kasih makan, dia kasih pakaian berbulan-bulan. Seorang Obaja melayani hamba-hamba Tuhan. Saudara, jangan terlambat. Taruh belas kasihmu. Semakin kau dipercayakan banyak, sudah pasti kau dituntut banyak. Berbuatlah bagi Tuhan. Karena Tuhan sangat mengharapkan itu. Ketika engkau Tuhan kasih berkat, Tuhan mau engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Bapa di surga. Saat tiada jalan dan tak mampu Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Akhirnya kenyataan dan tak mampu bertahan.
memberiku. Katakan dengan iman, hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang mampu menolong hidup kita. Ketika engkau diberkati sebagai anak Tuhan, anak Abraham, maka setiap orang percaya disebut anak-anak Abraham. Karena dia bapa orang percaya. Mari kita hidup seperti percaya kita kepada Tuhan. Aplikasikan dalam perbuatan-perbuatanmu terhadap orang-orang lain, terhadap keluargamu, terhadap seisi rumahmu, terhadap rumah ayahmu. Ingat, ada suamimu, ada istrimu, ada anak-anakmu, ada orang tuamu, ada anakmu. Ini tugas kita kalau kita diberkati Tuhan. Berikan ku kepastian. Tundukkan kepala. Berat jadi orang Kristen? Tidak. Tapi ada orang bilang berat. Ya, berat. Kenapa satu orang merasa menjadi orang Kristen berat, lalu yang satu tidak berat? Kenapa ada orang yang mau tergugah hatinya buat orang lain, yang satu berat sekali, sehingga dia bilang berat? Saudara yang diberkati Tuhan, waktu engkau dipanggil Tuhan diselamatkan, Tuhan bilang, aku ada dalam hidupmu. Tuhan bilang, aku hidup dalam hidupmu. Aku berperang bersamamu. Paulus bilang, adapun hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalam hidupku. Tahu gak kenapa kekristenannya begitu ringan dijalankan? Karena dia memberikan kesempatan Yesus yang di dalam dia untuk bekerja, untuk beracara di dalam hidup dia. Tapi selama yang kau kemukakan adalah daging, engkau gak memberikan kesempatan Tuhanmu, Roh Kudus yang mau berbuat bagi hidup saudara. Engkau jadi berat jadi orang Kristen. Engkau banyak hitung-hitungan. Engkau pikir untung ruginya dalam Kristen. Saudara dengar baik, Tuhan hidup di hidupmu dan menyelamatkan saudara. Dialah yang memampukan kau melakukan kebenaran-kebenaran seperti yang Tuhan mau. Hari ini mungkin ada orang yang sedang berjuang, Tuhan bagaimana aku bisa punya keleluasaan. Engkau boleh angkat tanganmu di tempat duduk dan bilang, berikan aku kemampuan untuk menerima kenyataan bahwa aku harus menjadi pelaku firman sesuai dengan kepercayaanku kepadamu Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kasih dahulu, sekarang, dan selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Berkati setiap tangan yang terangkat, jamah mereka dengan kasih sayang Tuhan. Semua dibereskan karena hanya Tuhan yang bisa menolong. Yesus yang hidup di hidup kami memberikan kami kemampuan. Bagi jemaat Tuhan yang ingin didoakan atau yang bawa milik Tuhan, engkau boleh ke depan, bawa hidupmu, pasrahkan kepada saudara Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa menolong hidup. Di sini ada yang berhari ulang tahun hari ini, engkau boleh datang ke depan dan doakan. Katakan, Yesus sanggup. Hanya Dia yang sanggup menolong hidupmu, memberikan engkau kekuatan, kemampuan yang besar, melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup. Haleluya, haleluya. Memulihkan yang terluka, Menyembuhkan. Taruh berkat dengan hamba-Mu Tuhan, memberkati mereka yang datang dengan iman. Dan inilah berkat itu, terima atasmu. Hari esokmu pasti Tuhan rancang menjadi hari-hari yang diberkati.
Jauh lebih besar dari yang kau rancang tentang hidupmu, karena Tuhan lebih mengerti. Diberkatilah kau di sana. Diberkatilah jalan dan diberkatilah semua yang kau harapkan. Di dalam dan demi nama Yesus Tuhan. Kemurahan kebaikan Tuhan mengalir di hidup. Memampukan kau berbuat sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Sampai pangkuan Abraham itu bagimu. Hari esokmu sungguh ada, karena Tuhan merancangkan terbaik. Terima janji Allah ini. Umur panjang di tangan kanan. Kekayaan, kehormatan Tuhan beri bagimu. Melihat hari-hari baik untuk keluargamu, rumah tangga, istri, anak-anakmu. Bahkan sampai keturunanmu yang lain datang di rumahmu. Terima janji ini. Kepala keluarga yang bawa rumah tangga yang dekat kepada Tuhan. Anakmu diberkati Tuhan. Hari esoknya sudah ada. Di dalam dan demi nama Yesus. Istri yang diurapi dalam kesetiaan kekuatan. Tuhan mengurapi. Anak-anak yang diberkati Tuhan. Jadilah keluarga yang bersetia. Seisi rumah yang diberkati Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus. Kemurahan kebaikan Tuhan berjalan bersamamu. Tuhan kenal perjuangan hidupmu. Bahkan rancangan hebat Tuhan ada padamu. Memberkati engkau dan seisi rumahmu. Yang kau doakan Tuhan dengar. Dan Tuhan berkata baik dari sebaiknya harapanmu. Dan kuasa Tuhan ada padamu. Anak muda, hari esokmu ada. Percayalah Tuhan pegang hidupmu. Janjinya ya dan amin. Tuhan akan tetap merancangkan rancangan yang terhebat bagimu, lebih hebat dari rancanganmu. Di dalam dan demi nama Yesus Tuhan memberkati. Yesus sanggup, haleluya. Terima kasih Bapa di surga yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Katakan dia sanggup. Angkat tanganmu saudara. Bilang sama Tuhanmu terima kasih. Kami ada di kesempatan untuk bisa berbuat sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Lagi katakan dia sanggup. Dia sanggup memulihkan hidupku. Beri penghormatanmu, pengagunganmu kepada Tuhan yang layak dihormat dan layak diagungkan. Setiap telinga yang mendengar kebenaran ini diberkati Tuhan. Taruh kebenaran ini sampai di hati mereka. Setiap pikiran mereka untuk dihidupi dalam perbuatan-perbuatan orang percaya. Jauhkan kami dari predikat mendengar saja tapi tidak melakukan. Kami tuntun Tuhan sampai kepada mendengar dan melakukan kebenaran Tuhan. Kalau kami belum menjadi seorang yang sangat kaya, tapi dengan kebenaran kami yang sekarang, kami akan tetap hidup melakukan firman. Kalau kami dibuat Tuhan menjadi lebih dari sekarang yang kau percayakan Tuhan, kami punya. Kami akan berbuat seperti kapasitas yang Tuhan beri buat hidup kami. Tanamkan ini di hidup kami Tuhan. Dan kami percaya jemaat Tuhan yang hadir hari ini sudah diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa yang tidak hadir lawat, jamah dengan kasih-Mu. Mereka malas, Tuhan berikan roh, semangat, spirit, kerajinan yang dari Tuhan, yang dimana Allah Roh Kudus bekerja di hati mereka. Kalau mereka sakit, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau mereka bimbang, tetapkan firman bekerja di hati pikiran mereka, supaya mereka penuh kepastian dalam pengiringan akan Tuhan. Yang bermasalah dengan ekonomi, masalah dengan pekerjaan, di dalam nama Yesus Engkau pulihkan ekonomi jemaat-Mu, pulihkan pekerjaan mereka, angkat mereka jadi kepala dan bukan ekor Tuhan. Mereka sedang bergumul untuk hal ini. Kami percaya Tuhan penyedia atas segala sesuatu. Di dalam dan demi nama Yesus, Tuhan pasti memberkati jemaat Tuhan. Kami akan pulang dengan sukacita yang di Tuhan.
sebuah kesembuhan rohani terjadi hari ini. Sebuah kesembuhan ilahi terjadi buat jiwa kami. Terima kasih Bapa di surga. Semua bilang terima kasih buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah. Terima kasih Tuhan. Karena kami percaya Engkau selalu ada di hidup kami. Terima kasih Engkau selalu ada di hidup kami. Langkah pulang jemaat Tuhan sertai, jauh dekat kami berkendaraan. Sama Tuhan tolong nanti bahkan dengan selamat di rumah masing-masing. Karena kami akan pulang sebagai anak-anak Abraham yang percaya kepada Tuhan. Di dalam berkat Tuhan. Akhirnya kami angkat hati kami dan tangan kami di hadapan yang maha kuasa. Dan dengan iman kami percaya kami akan pulang membawa berkat-berkat. Membawa anugerah, damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghantaran, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yaitu dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Menyertai kita yang terus percaya dan setia. Dari sekarang, besok, dan sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Mengucap syukur kami sudah berdoa. Mari haleluya, haleluya. 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 Terpujilah namamu Tuhan. Namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selamanya, bagi Dia selamanya, bagi Dia selamanya. Beri pujian buat Tuhan kita. Selamat siang, silakan duduk sebentar. Pengumuman singkat nanti lengkapnya di Warta Jemaat atau di Warta Jemaat. Hari ini habis ibadah ada rapat tingkat jemaat. Hari Kamis ada doa. Ada ibadah di tengah-tengah minggu dan hari Sabtu kita doa jemaat umum di tempat ini. Dan minggu besok adalah minggu pertama di awal bulan Juli dan itu ada perjamuan kudus. Kami berharap saudara bisa ketemu kami kembali di ibadah-ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Tapi jika ada sini yang baru pertama kali hadir, boleh angkat tangan saudara. Yang pertama kali hadir, ya satu, ya. Terima kasih banyak buat kesediaan sudah bisa datang beribadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati bersama keluarga, bersama Putri. Jika berkenan kami sangat senang sekali kita bisa ada lagi di hari akan datang memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu di hari ibadah yang akan datang.